wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata ain. Baik ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Alhamdulillah kita sambung kembali majelis kita, ya majelis yang mulia ini, majelis Quran, di atasnya penuh keberkahan, ya, hudal linnas dan hidayah bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang beriman. Ya, kita langsungkan saja menyambung materi kita yang telah lalu disampaikan. Baik. Sedikit saya murojaah kembali mengenai materi yang telah disampaikan pada minggu lalu. Kita telah mengenal yang namanya adalah makhorijul huruf. Ya, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Huruf-huruf apa di sini? Tentu saja huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arab. Dan Indonesia pun juga punya makhorijul huruf sebenarnya, namun kita tidak mempunyai ilmu makhorijul huruf ini sendiri. Ya, karena tidak dibahas secara detail bagaimana cara mengeluarkan huruf alfabet di dalam bahasa Indonesia. Namun di Arab ada ilmu ini. Itu makanya bahasa Arab terjaga kefasihannya, ya, bahkan hingga 1.500 tahun panjangnya ini, hampir 1.500 tahun kita ditinggal oleh Nabi SAW. Bagaimana cara pengucapan Nabi SAW tetap masih sama dengan apa yang kita bacakan saat ini, ya, itu dikarenakan salah satunya adalah ilmu ini. Baik, kita juga sudah membagi, ya, tempat-tempat makhorijul huruf itu ada 5. Yang pertama dari tenggorokan, ya, kedua dari lisan atau lidah kita, ketiga dari bibir, ya, keempat itu dari rongga mulut, dan kelima adalah rongga hidung. Dan ini hendaknya agar dihafal, ya, 5 tempat keluar ini. Tidak ada tempat keluar lain melainkan dari 5 ini saja, ya. Jadi tidak ada di dada, gitu kan? Itu dari dada tidak ada makhraj dari sana. Yang ada hanya dari 5 ini saja. Dan alhamdulillah di minggu lalu kita sudah memperinci bagaimana makhraj itu keluar dari tenggorokan. Nah, kita telah definisikan dan deskripsikan secara detail makhraj yang di tenggorokan, dan ini hendaknya kita semua di dalam grup ini untuk menghafal, ya. Ada 6 huruf saja kok, ya. Dan ini sangat berpengaruh. Kenapa? Inilah huruf-huruf yang tidak akan berdengung selama-lamanya. Nah, jadi kalau jumpa dengan huruf di tenggorokan ini tidak akan pernah dengung selama-lamanya. Itulah yang kita sering dengar izhar halki, ya. Izhar. Izhar itu apa? Ya itu dalam tenggorokan itulah huruf-huruf yang tidak akan pernah berdengung, ya. Baik. Sekarang kita akan memasuki huruf atau makhraj dari lisan atau lidah, ya. Ikhwani fillah, a'azanallahi wa iyyakum. Makhraj dari lisan ini, ya, adalah makhraj yang mengeluarkan paling banyak huruf. Makhraj yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah adalah di lisan, ya. Itulah kenapa dikatakan lidah tidak bertulang, ya. Dia bisa dengan ajibnya condong ke depan, condong ke belakang, berbelok, menyentuh dengan langit-langit, ya, mengarahkan lidah untuk menebalkan huruf. Nah, inilah sebuah keajaiban di dalam lidah manusia. Dan disinilah tempat terbanyak keluarnya huruf. Ya, ada 18 huruf di dalam lidah ini. Ya, 18 huruf. Ya. Dan ini tidak perlu dihafal. Ya, kita akan menghafal nanti. Kita belakangkan penghafalan ini karena terlalu banyaknya huruf yang harus dihafal.
Namun kita perlu tahu posisi paling pangkal dari lidah ini mengeluarkan huruf itu qaf. Ya, qa, ya, qaf. Setelahnya itu kaf, ya, qaf baru kaf. Nah, terus dari tengah sampai ke ujung lidah, sampailah yang paling mentok dengan pertengahan antara bibir dengan lidah itu adalah sa, ya, sa. Itulah ujungnya. Ya, kalau tadi di awal qaf, ujungnya sa. Dan ini semua totalnya ada 18 buah. Ini tidak perlu dihafal dulu, yang penting tahu pembagiannya saja. Insya Allah kita akan giring atau mengetahui ini sembari berjalannya majelis ini. Ya, namun seluruh yang ada di lidah ini semuanya bisa didengungkan kecuali 2 huruf. Ya, apa itu? Lam dan ro. Nah, itu saja. Ya, semuanya ini berdengung kecuali lam dan ro. La, ro ya. Ini tidak akan bisa berdengung juga selama-lamanya. Lam dan ro. Selebihnya berdengung semua insya Allah. Nah, jadi kalau ada jumpa nun mati bertemu dengan huruf-huruf di lidah, bertemu dengan dal contohnya min dunillah, ya, atau bertemu dengan ba min ba'di, ya, bertemu dengan sod min sholihin, ya, atau bertemu dengan apa lagi ja anjainakum, contohnya seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh berdengung yang bisa dilakukan oleh lidah. Dan ini ada 18 kurang 2 tadi berarti ya, 18 huruf di lidah kurang 2 lam dan ro yang tidak bisa berdengung. Baik. Itulah penyampaian materi untuk makhraj di lisan, ya. Insyaallah taala minggu depan kita akan masuk mengenal makhraj di bibir kita. Nah, termasuk juga penting juga di bibir ini. Tapi ana sarankan untuk saudara-saudara sekalian, paman-paman dan sepupu yang saya cintai untuk tolong menghafal 6 makhraj di tenggorokan tadi, ya. Pertama dia ain, ya, paling bawah nih ain dan a. Ain hamzah atau a, ya. Ya, hamzah. Di tengah afwan. Yang paling bawah adalah ha dan hamzah, ya. Ha dan hamzah. Afwan. Yang di tengah barulah ain dan ha, ya. Ain dan ha. Dan yang paling atas adalah ghain dan kha. Enam huruf ini hendaknya harus dihafal, ya. Bahwa tadi ha dan a, yang di tengah dia a dan ha, ya, di atas gha dan kha, ya. Mudah-mudahan ini menjadi modal. Nah, 6 huruf ini menjadi modal untuk pengetahuan kita lebih luas lagi mengenai makharijul huruf jika dihafal. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Seperti di pangkal tenggorokan tadi apa di ha sama ha aja ya bukan ha dan Pangkal apa tenggorokan tuh pangkal a, ya, a dan ha pedas. Ha pedas. Nah, ini yang ha dan a ha dan a, ain. ha dan Ya. a Nah, selama ini kita mungkin menggunakan membaca ain, ya. Ada yang dari lihat di sini video saya, ini adalah langit-langit yang lembek, ya. Dari sini ain gitu. Jadi lebih dekat kepada ngain gitu, ya. Ain tapi gitu. Nah, kembalikan sekarang ke sini. Kita mencoba untuk mengeluarkan suara dengan menggerakkan otot di jakun ini. Ain. Dan itu adalah suara yang benar, tempat keluar yang benar. Ain, ya. Nah, seperti itu. Nah, ain, ya. Bukan dari langit-langit yang lembek seperti yang ngain, atau lebih tersembunyi lagi kesalahannya ain. Nah, ini bukan di situ, tapi di tengah. Ain, terbuka lidah kita tuh terpancing untuk terbuka. Iya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi?
sebelum kita masuk kepada pembacaan Al-Fatihah oleh saudara-saudara sekalian yang dimuliakan. Lut, Ya Om. tadi saya koreksi sedikit nih. Tadi yang bawah itu A sama H. Iya, Hamzah dengan H. Yang tengah Ain sama H. H, ya betul. Atas baru O sama Lain. Iya, sama dan Lain. O. Lain. Betul. Tadi ada yang keliru ya? Tadi antum sebutkan Ain sama H di bawah sini. Afwan, iya. Tengah ya. Ya, Ain dan H itu di tengah ya. Tengah. Di bawah adalah H dan Hamzah. Terima kasih Om. Ya. Kullu bani Adam khotoun. Masya Allah. Setiap Bani Adam bersalah ini, Masya Allah. Alhamdulillah kita di sini bermajelis didampingi oleh orang-orang yang berilmu juga. Jadi kalau ada kesalahan Anda dapat dikoreksi langsung. Dan ini ilmu ini adalah benar adanya ya, hak dari para ulama, ya, warisan dari Nabi Muhammad SAW. Dan pengetahuan ini internasional sifatnya, bisa dibawa kemanapun kita berada ya. Masalah makhorijul huruf ini, terutama di dalam bab qiraah. Karena Ana mengambil dari kitab Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Baik, kalau nggak ada pertanyaan dari saudara-saudara, paman-paman sekalian, kita lanjut kepada pembacaan Al-Fatihah ya. Fatihah. Giliran siapa nih Om? Ya. Buya belum pernah Buya. Buya? Bukan udah ya? Oh, Buya udah ya minggu lalu. Ami sama ya. Ami sama Kak Tika ya ke sini kayaknya. Oh iya, Suami ada? Boleh. Hendranya ada, Mi. Betul ya. Suaranya nggak nyampe, Mi. Ami. Suaranya Kurang dekat. Oke, Ami bisa baca Al-Fatihahnya, Mi? Tahu ya. Dendra, apa kabar? Kumaha, Damang? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Pangestu. Wilujeng Sumping. Baik, ini dapat giliran nih, Dendra deh. Baca deh. Silakan. Baca ya. Mulai dari Ami dulu boleh. Baca Al-Fatihah. Ya. Dari ta'awud sih, Mi. Dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya. Ami boleh ulangin dari ta'awud sama bismillahnya. Lebih dekat lagi. Mic-nya deketin, Mic. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Ya. Secara keseluruhan
tadi alhamdulillah sudah dibacakan suratul Fatihah dan Ana rasa tidak ada lahan yang jali ya. Kebetulan juga mic nggak begitu jelas. Namun di dalam ta'awudz dan bismillah ini ada sedikit pengembangan ya atau upgrade untuk bacaannya walaupun tidak ada kesalahan yang jali di sini. Lihat di sini fokus kepada tanda tasydid. Tanda tasydid ya. Setiap yang ada tasydidnya itu ya yang ditunjuk oleh kursor ini oleh Om Yono ini harus ada penekanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ro yang ditekan, nah kita fokus kepada ro di sini. Ro yang ditekan itu lebih tebal, bukan hirrahman, tapi hirrahman. Bisa lihat di kamera bagaimana mulut saya mengucapkan ro, hirrahman. Ya. Begitu juga dengan nirrahim. Nirrahim. Ta'awudz juga seperti itu. Ya, walaupun di sini nggak ada bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim gitu ya. Ada penekanan di situ. Boleh diulangi dari ta'awudz dan bismillah. Billahi minasyaitonirrajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk hanya di sini baru kedengaran agak sedikit jelas. Hanya ini adalah ha yang kita bahas barusan ya di tenggorokan itu di tengah-tengah sini di jakun, kalau di pria tuh ada jakunnya. Akhirnya tuh haim. Seperti kita mau bersihin kacamata ya. Kan ada suara desisan angin ya. Seperti itu. Nah, inilah dia haim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jenis ha di bismillah ini. Ya, bacaan basmalah ini. Pertama, itu ha pada lafaz Allah. Bismillahi. Hi di sini tebal. Bismillahi. Seperti kita biasa. Hi gitu ya. Nakut-nakutin anak kan seperti itu ya. Hi. Ya, itulah ha yang tebal. Hi. Atau hati-hati ya. Kata hati-hati. Nah, ini sama. Ha tebal. Tapi pada Rahman dan Ar-Rahim ini berbeda. Hanya tipis. Sebagaimana tipisnya kita mengeluarkan udara untuk membersihkan kacamata. Seperti itu. Ya. Bismillahi tebal ya. Hirrahmana baru tipis. Hirrahmanirrahim. Baik. Tolong diulangi coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik ya. Sampai seperti itu aja dulu PR aja ya, Mi. Jadi ini kalau ingin lengket melekat di lisan kita, kami ulang-ulang ya, tentu ulang-ulang. Tapi ta'awudz dengan bismillah ini tentunya paling sering diulang ya, karena kita kalau mengaji pasti mulai dengan dua hal ini gitu ya. Mudah-mudahan kalau setiap ta'awudz saja diperbaiki, dikonsen kepada ha dan ha tadi, juga terhadap tasydid tadi, insyaallah di pertemuan selanjutnya lebih improve lagi. Alhamdulillah ala kulli hal semuanya sudah lepas dari lahan yang jali ya, jika hal ini teratasi. Baik. Deendra. Ya. Iya, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah, Indra. Ini kalau untuk H-nya, Ami belajar sama Indra nih. H ya seperti itu. Rahmanir Rahim. Nah, bisa mencontoh bagaimana suami mengucapkan H ya. Baik. Selebihnya kita akan koreksi ya satu persatu mana yang masih belum tepat pengeluaran makhrajnya. Itu pertama Ana sarankan ya kepada Dehendra dan kepada semua peserta tahsin untuk tidak terpaku atau terikat dengan nada kita. Jadi pertama yang paling penting untuk pemula dalam baca Quran. Kita hanya fokus kepada panjang pendek. Jadi kalau kita mengikut nada yang barusan, itu nada yang saya pakai juga dulu pada saat di MDTA dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama tuh sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kan lebih semangat memang. Baik. Tapi di sini ada beberapa kaidah tajwid yang terloncati demi kita mempertahankan nada tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini yang tadinya 2 harokat terpanjang menjadi 3 harokat seperti itu. Nah, coba menggunakan nada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Santai saja, tidak ada unsur nada di situ, namun kita fokus pada panjang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah nampak polanya kan? Nah, itu setiap ayat dibawakan seperti itu. Dan ini sebaiknya untuk di tahap awal dikesampingkan terlebih dahulu dan kita fokus kepada nada yang tidak yang nada yang natural maksud Ana. Ya, bagaimana kita berbicara sehari-hari seperti itu yang digunakan. Ya, itu pertama. Toib, yang kedua, koreksi tetap kita masih lakukan di ta'awudz dan basmalah ya, di Indra. Walaupun di ayatul Fatihahnya di inti suratnya ada beberapa yang masih kita akan improve, namun untuk ta'awudz dan basmalah akan kita bedah ini. Pertama, ta'awudz tadi ya, fokus kepada nada ya, natural dan jangan memanjangkan zu tadi. A'udzubillah ya. Tapi a'udzubillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Baik. Boleh diulangi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, seperti itu. Anda melihat lebih ringan justru ini, Deendra. Dengan tidak tanpa nada seperti ini, lebih keluar makhrajnya. Baik, boleh ulangi sekali lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barakallahu fiik. Baik, yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, tanda-tanda yang panjang di sini itu sama semuanya, ya. Bukan Bismillahirrahman. Nah, itu panjang hanya 2 harokat, ya. Panjang hanya 2 harokat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik. Boleh ulangi? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini hanya juga udah benar nih ya. Jadi Ami ini hanya boleh follow suami ya. Seperti itulah ha ar-rahim yang benar ya, seperti diucapkan oleh Indra. Namun satu lagi, ini ada kesalahan yang mesti diperbaiki segera ya. Adalah ayat nomor 5. Jangan membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kan gara-gara kita mengikuti nada ya. Kan enak itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sebenarnya tidak bisa dipakai di sini nada seperti itu. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, dia langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bedanya? Bedanya adalah pada dal di sini yang dipanjangkan. Budu, satu ya, yang satu lagi yang benar budua, langsung masuk. Baik, boleh diulangi dengan tidak memanjangkan dal di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Pada lafaz iya itu ditekan sedikit. Iya, kenapa ditekan? Iya. Alasannya masih sama dengan koreksi yang pada Ami tadi adalah karena tanda tasydid. Nah, setiap ada tanda tasydid itu artinya tekan. Bahasa Arab artinya adalah keras, ya. Tasydid itu adalah engkau mengeraskan. Nah, jadi kita harus keraskan di sini. Iyyaka na'budu wa iya. Baik, boleh dulu lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, barakallahu fiik. Jadi Hendra punya PR nih 3 ya. 3, ta'awudz, bismillah. Tadi menggunakan ini ya, menggunakan nada yang normal, dan seperti itu ana rasa sudah lebih confidence di dalam bertilawah. Dan kelima ini yang paling urgent dari semuanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi akan dibawa 17 kali dalam sehari dalam sholat kita kan. Ini jangan sampai terpanjang lagi. Budu wa iya, karena ini merubah makna. Ya, dapat merubah makna. Baik, barakallahu fikumah Amira dan Hendra. Mohon concern kepada apa yang dikoreksi, insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan lebih improve. Baik, setelahnya nih Mbak Tika nih. Baik, Mbak Tika, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik Mbak Tika, ini alhamdulillah baik bacaannya. Kita fokus kepada terus kepada ini ya, pengembangan dan penghalusan bacaan. Ya, kita masuk kepada ayat nomor 7. Nah, di sini ada siratal ladzi, jangan dimatikan di sini. Siratal ladzi, tapi siratal ladzi itu pertama ya. Siratal ladzi, kalau dia dimatikan di situ siratal ladzi itu sama saja membuat tanda tasdid dalam to. Siratal sama seperti yaumiddin di atas itu kan, yaumiddin. Tapi karena tidak ada tanda tasdid tidak boleh. Siratal ladzi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ghairil maghdu. Maghdu. Jangan makdu. Kalau makdu ini bisa lihat tangan toilet nih Mbak. Ini adalah leher kita ya. Ini langit-langit yang lembek di atas mulut kita, dan ini adalah langit-langit yang kasar. Ya. Kalau makdu itu di sini nih. Seperti G, kita bilang G. Antara yang langit-langit yang kasar dengan yang lembek di sini. Makdu. G, kan gitu ya, kita sebut ya. G. Sedangkan oin itu di leher seperti yang tadi kita katakan di sini. Kalau ingin rasa yang lebih ketara penyebutan oin ini, itu boleh sedikit mencekik leher kita, pertemuan antara leher dengan mulut ya. Nah, itu di sini. Ya, ini ketutup dengan jenggot. Sini. Ah. Oh,
Oh, nah, di situ dia. Ghairil maghdu. Ya. Jadi ini ciri khasnya bukan maghdu ya. Sebagian pembaca Quran itu memfokuskan itu kepada terjepitnya atau ada desisnya gitu kan, semacam hamas ya, desis merdu. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah suara dari tenggorokannya maudu. Ya. Kalau dia sedikit berdesis maudu itu nggak masalah. Ya. Tapi fokusnya adalah di tenggorokannya maudu. Walaupun dia tidak berdesis maudu nggak masalah. Maudu seperti itu. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, masih di ayat yang sama ini, dalam Al-Fatihah ini, bacaan atau harokat yang paling panjang adalah di ayat nomor 7 ini. Yang itu ada bendera ya. Bendera itu artinya tuh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Dan di sini panjangnya sampai 6 harokat. Waladhdallin. Dan akhirnya ditekan. Karena apa? Karena tasdid juga kan. Dhalin. Baik, ada 3 berarti tadi siratal ladzi ghairil maghdu sama dhalin. Baik, boleh diulang, Mbak, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ya. Itu 3 koreksi pertama yang hendaknya menjadi PR di rumah ya, Mbak ya. Ya. Mudah-mudahan nanti terbiasa. Kalau diulang-ulang, sering diulang. Karena ini Al-Fatihah kan insya Allah kita ulang terus ya. Baik, barakallahu fiik. Di sampingnya ada Mas Oki? Enggak. Baik. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tahsin nih Om, Pak Ketua. Oke. Baik. Kita masukkan selanjutnya kepada sesi utama kita, yakni tahsinul Quran ya, perbaikan bacaan Quran bermula dari juz 30. Alhamdulillah ala kulli hal kita memasukkan terus koreksi-koreksi bacaan ya. Ana tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, untuk meluruskan niat. Tahsin ini diambil dari kata hassana ya, hassinu ya, ini memperbaiki. Jadi memang dalam majelis ini adalah kita diperbaiki. Jadi mohon untuk jangan berkecil hati jika diperbaiki, karena ini hakikatnya adalah untuk memenuhi tema kita sendiri, tahsin seperti itu. Nah, kalau tahfiz baru tidak ada perbaikan-perbaikan, itu untuk menghafal saja gitu kan. Baik. Ya. Di minggu yang lalu kita telah sampai kepada surat Al-Falaq. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan di hari ini, di pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membacakan surat ini. Ya, surat apa dia? Al-Ikhlas. Baik. Mohon di-unmute semuanya saudara-saudaraku agar dapat didengar suara bersama. Baik. Mus'ab. Di-unmute. Om Yayo boleh di-unmute. Ya. Baik, kita baca ya. Kalau dulu yang baca baru saudara-saudara sekalian. Ya, tes diterima Bu ya. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini ada koreksi ya sedikit mengenai syaito ya. Syaito, jangan syai, jangan syai.
Orang yang bilang setan itu orang Indonesia. Kalau orang Arab bilang syaiton. Ya, jadi bukan syaiton. Ya, tapi syaito, ya syaito, dan dia tanpa ditekan. Syaito, tapi syaito halus masuknya. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahsantum. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Nah, kita memasuki materi baru nih, materi penggiring kita. Alhamdulillah kita memasuki materi atau ilmu dari pantulan. Nah, dalam Quran ini ada sebuah kenikmatan tersendiri di dalam memantulkan huruf, dan huruf-huruf tersebut hanya beberapa, termasuklah dal ini. Jadi harus dipantulkan di sini. Qul huwallahu ahad. Ahad. Terpantul dia. Ya. Dan pantulan ini adalah pantulan yang cukup besar ya. Jadi harus dengar suaranya. Ahad. De. Seperti itu. Baik. Kita lanjut ayat yang selanjutnya dengan concern atau fokus kepada pantulan ini juga. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, jadi bukan Allahus Samad ya, atau tidak dipantulkan sama sekali. Allahus Samad. Nyalakan terus pantulannya. Ya, kita lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di ayat ketiga ini menjadi parameter ya, bahwa di dalam mengaji ini ternyata ada dua jenis pantulan. Ya, di sini lihat sama-sama dal, ya, sama-sama dal. Yang pertama itu pantulannya kecil, yang kedua pantulannya besar. Ya. Kenapa alasannya? Ada yang tahu di sini? Kenapa alasannya satu? Lam yalid wa lam, bukan lam yalid wa lam. Kenapa? Yang terakhir walam yulad. Ah, itu baru besar kan? Tapi yang pertama ini lam yalid. Dia tidak besar pantulannya. Kalimat. Bukan. Ya, bukan karena ada waw. Kenapa Musab? Pertengahan kalimat. Apa? Karena di pertengahan kalimat. Ya, istilahnya kita belum berhenti lagi nih naik motor. Rupanya ada polisi tidur gitu kan? Ya kita rem sedikit aja gitu. Langsung dia naik. Lam yalid wa lam. Tapi pada saat kita sudah mementokkan ini, motor itu udah nabrak tembok udah. Yulad. Nah, udah mentok ke tembok. Jadi kasar dia. Seperti itu kira-kira analoginya. Ya. Kalau di tengah kalimat dia kecil. Baik. Boleh tanya Ustaz. Boleh Om. Boleh Om. Tapi kalau diwasal ke ayat 4 gimana? Kalau diwasal ke ayat 4 di sini jadi kecil jadinya. Karena dia belum kita matikan dia kan. Pokoknya intinya pada saat kita ingin mematikan dia langsung menjadi besar gitu. Tapi kalau wasal enggak, hitungannya kecil juga. Baik. Lanjut ya. Jadi mohon difahami di sini peserta sekalian. Kalau di tengah dia yalid. Di ujung dia kita sengaja untuk memberhentikan dia yulad. Baik. Kita ulangi di sini ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Walam Lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum ajmain. Ya, alhamdulillah setiap surat ada saja ya pelajarannya atau ibrohnya yang diambil. Kita pertama awal-awal dulu membaca surat An-Nas, kita mengenal sudah gunnah gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Habis itu kita masuk kepada Al-Falaq ya. Al-Falaq juga fokus kepada qalqalah juga ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Dan di sini juga kita masuk kepada qalqalah ya. Namun sudah dibedakan antara qalqalah yang besar dengan qalqalah yang kecil ya. Kalau di Al-Falaq enggak ada qalqalah kecil ya, besar semua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab gitu. Min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini kita bertemu dengan qalqalah yang kecil. Kenapa? Ada di tengah-tengah dia matinya huruf dal ini, huruf qalqalah. Ingat huruf qalqalah itu supaya gampang diingat, baju di toko. Ada baju di toko. Nah, ini ba, jim, dal, to sama qaf. Ada 5 ya, baju di toko. Dan kelima ini jika dia disukunkan seperti lam yalid wa lam yulad ini sukun ya, maka dia harus memantul. Harus memantul. Nah, nanti kita akan perinci lagi nih di materi sifatul huruf. Kenapa sih bisa qalqalah? Sebenarnya bukan qalqalahnya. Ada sifat-sifat huruf tertentu yang membuat mereka ini bisa menjadi terpantul. Ya, ada alasan lebih mendasar lagi. Kalau qalqalah kan seakan-akan kita diajari oleh ilmu tajwid ya atau istilah. Oh ini qalqalah namanya ini harus dipantulkan. Tapi sebenarnya ada alasan secara naturalnya ya. Alasan yang sangat mendasar kenapa dia bisa qalqalah. Dan itu akan kita bahas nanti insyaallah taala di sifatul huruf. Baik. Kita cari hukumnya ya. Seperti biasa kita cari hukum mengenai panjang pendek, ya, tebal tipis, dengung, lalu qalqalah. Ya, di ayat pertama ini ada berapa yang dipanjangkan? Ikhwani fillah, ikhwah. Ada berapa yang dipanjangkan menjadi 2 rakaat? Qul huwallahu ahad. Apa yang terpanjang di situ? Huwallahu, Allahu ahad. Nah, itu panjang kan ya? Qul huwallahu ahad. Baik. Berarti hanya ada 1 ya yang dipanjangkan di sini ya. Lafaz Allah. Nah, ini ada ilmu ada pertanyaan? Baik. Nah, ini ada ilmu mengenai lafaz Allah ya. Allah di dalam mushaf Madinah atau Rosem Usmani yang kita pakai ini adalah Rosem Usmani ya. Cara tulisannya tuh Madinah. Kalau misalnya yang biasa pakai Quran warisan dari nenek moyang gitu kan nggak gini tulisannya ya. Lebih rapat, lebih tebal ya. Fontnya bold, lebih bold ya. Kalau ini lebih tipis dan lebih memanjang ya. Tidak rapat antara satu dengan huruf yang lain. Nah, inilah disebut dengan Rosem Usmani ya. Kenapa dibilang Usmani? Itu karena yang membuat Rosem ini adalah Usman Toha, Syekh Usman Toha. Nah, dan ini dibuat dengan tulisan tangan nih kalau kita mau tahu historinya, bukan tulisan ketikan. Nah, satu Quran itu dibuat dengan tulisan tangan. 1 juz beliau menghabiskan waktu 10 tahun untuk menulis dengan tangan ini. Dan ini dipakai menjadi Rosem yang internasional. Ya. Dan di dalam Rosem ini, ya, di dalam Rosem Usmani, lihat di sini ada lafaz Allah, tidak ada lambang alif di atas seperti di mushaf kita yang lama. Ya. Biasanya ada tanda alif di atas gitu ya. Allah ada garis di atas gitu kan. Untuk menandakan bahwa lafaz itu dipanjangkan. Nah, di sini nggak ada. Namun hukumnya tetap sama, harus dipanjangkan. Nah, jadi jangan terkecoh. Jangan membaca di sini pendek. Qul huwallahu ahad. Tapi qul huwallahu ahad. 2 harokat. Ya, di ayat pertama ini ada 1. Baik. Yang kedua ada berapa yang dipanjangkan? Ayat kedua. Allah 2. Allah. Hu-nya
panjang apa pendek? Somad. Hu panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya. Karena tidak ada waw di situ. Kemarin kaidahnya gitu ya, kalau ada waw yang mati baru dia menjadi panjang 2 rakaat. Nah, waw pendek. Jadi ayat kedua ini hanya satu. Allahus Samad. Hus-Samad. Baik. Iya, ayat ketiga. Ada berapa yang dipanjangkan di sini? Atau adakah yang dipanjangkan? Ada. Gak ada ya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Benar. Jawabannya adalah tidak ada. Alhamdulillah. Yulad. Sensitif. Yulad. Oh, Masya Allah. Iya. Afwan. Syukron jazilan nih ketua. Yulad. Di sini panjang nih. Lam yalid walam yulad. Iya. Yulad di sini panjang. Ya. Lihat di situ sukun berbentuk dengan dhammah baru ditambah dengan waw. Yulad. Jadi panjang dia. Afwan. Jadi ayat ketiga ini ada satu. Baik. Ayat keempat. Ada yang dipanjangkan di sini? Cie. Ada berapa? Cie ya. Cie kuraha. Ada satu. Coba Wiyanto nih. Kita cari. Ada satu. Di mana panjangnya? La-nya enggak. La di sini. Kalau la di sini kecuali lafaz Allah enggak. Hanya khusus untuk lafaz Allah aja. Lahu ya, lahunya justru. Lahunya dia di situ ada waw kecil kan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi luhu di sini 2 harakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Sedangkan yang lam di sini, lam ini hanya pada lafaz Allah saja yang dipanjangkan. Ya. Yang bentuknya tidak seakan-akan tidak ada tanda panjang, namun dipanjang-panjang itu hanya terdapat pada lafaz Allah. Ya. Itu kita sebut dengan lafzul jalalah. Namun yang lainnya untuk perkataan yang lain itu sama hukumnya. Kalau nggak ada alif dipanjangkan itu maka dia tidak panjang. Baik. Mari kita cari huruf yang ditebalkan sekarang. Dari ayat pertama, adakah huruf yang ditebalkan di sini? Ul ya. Cara membaca huruf yang ditebalkan itu adalah mengatasi pertama gini. Kalau dia fathah, dia O, tulisannya O gitu. O ya, atau to, so, do ya. Huruf-huruf ini adalah huruf yang ada konten O-nya, jadi ini dibilang huruf tebal. Huruf-huruf ini adalah huruf tebal karena ada O-nya pada saat dia fathah. Dan pada saat dia berharokat lain, misalnya contohnya di kul ini kalau dia fathah menjadi kol kan gitu ya. Pada saat dia dhammah, dia masih tebal juga. Kol, kul. Nah, dia ditebalkan juga. Kul, bukan kul menjadi tipis. Kul, tapi kul. Ko, kul. Seperti itu. Baik, di ayat pertama kita dapati satu ya. Satu yang ditebalkan. Di ayat kedua, adakah yang ditebalkan di sini? Ada berapa? So, betul ya. So ditebalkan di sini. Ada lagi? Ada lagi yang ditebalkan? Ada satu ya. Ya, ini lafaz Allah. Kita belum ke ayat ketiga, masih di ayat kedua ya. Lafaz Allah di sini lamnya tebal. Jadi bukan Allah ya, tapi Allah. Nah, lam yang tebal ini cuman satu-satunya dalam Quran. Cuman satu-satunya dalam Quran dan itu di lafaz Allah sahaja. Ya. Yang lainnya nggak bisa ditebalkan. Ya. Lom yalid gitu nggak bisa ya. Lam yalid tetap. Tapi khusus untuk lafaz Allah begitu istimewanya lafaz ini ya. Begitu sucinya lafaz ini sehingga memiliki kekhususan tersendiri
Ya, contohnya tadi salah satunya adalah tidak dipanjangkan, tidak ada tanda panjang namun dia tetap dipanjangkan seperti itu. Lalu lafaz lamnya juga ditebalkan, Allah, ya Allah. Dan di ayat nomor 2 ini ada 2 yang harus dipanjangkan, yang ditebalkan itu Allah dengan Somad, ya. Allah sama As-Somad. Baik. Ayat ketiga ada yang dipanjangkan, ada yang ditebalkan. Ayat ketiga Tidak ada. tidak ada ya. Yang terpantul tidak masuk dipanjangkan. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak. Atau afwan, bukan masuk yang ditebalkan ya. Baik, ayat keempat adakah yang ditebalkan di sini? Kufuwan ahad masuk yang ditebalkan tidak? Kita ambil kaf ya. Kalau kaf dibaca fathah gimana? K ya. K. Baik, berarti dia nggak masuk huruf yang ditebalkan. Kalau fa dibaca fathah gimana? Fu di sini fa ya. Dan waw juga wa. Ya, ini tidak ditebalkan, tidak ada yang ditebalkan di sini. Ya, jadi di ayat ini tidak ada yang ditebalkan. Ya. Baik. Selanjutnya kita cari lagi. Ya. Ya, Tante. Hadis yang kullahu. Kullahu enggak. Kullahu itu tidak masuk kepada yang ditebalkan. Karena kaf ya. Kullahu. Lamnya, lamnya. Lamnya enggak. Lam yang ditebalkan hanya pada lafaz Allah aja. Kalau ditebalkan dia jadi kullahu jadinya gitu. Nah, itu bukan ya. Jadi kullahu itu tipis. Baik. Selanjutnya kita mencari dengung ya. Untuk dengung kayaknya di ayat ini nggak ada yang berdengung ya. Ya, dari ayat 1, 2, 3, 4 itu tidak ada yang berdengung. Baik. Dan terakhir, nah ini kita mencari qalqalah. Yang qalqalah tadi apa? Yang berpantul ya, terpantul. Ayat pertama, ada berapa yang dipantulkan di sini? Ikhwani fillah. Cie udah. Hanya pada dal ya. Ini masuk qalqalah besar apa kecil? Yang sesuai dengan yang disampaikan tadi. Besar ya, Thaib. Besar. Thaib, barakallahu fiik. Ayat kedua. Ada berapa? Tuh. Cie, sepakat ya satu ya. Somad, betul. Dia masuk ke qalqalah besar sama. Ayat ketiga. Duo, Masya Allah. Warga Bekasi ini duo. Yang pertama masuk qalqalah apa? Lam yalid. Kecil, Thaib. Alasannya? Karena bersambung di tengah. Thaib, barakallahu fiik. Dan yang kedua adalah qalqalah yang besar ya, karena alasannya dia berada di akhir ya, kita mengakhirkan. Walad, yulad. Thaib. Ayat yang terakhir ada berapa qalqalah di sini? Ada. Duo. Iya. Dua apa cie? Cie ya. Cie. Hanya ada pada ahad. Ini qalqalah besar apa kecil? Besar. Thaib. Alasannya? Terakhir. Thaib. Barakallahu fiik. Ini alhamdulillah ya. Kayaknya materi yang hari ini lebih ringan ya dan lebih mudah difahami. Selanjutnya kita baca ya, kita giliran baca nih untuk setiap masing-masing peserta tahsin. Baik. Serahkan kepada ketua nih urutannya. Langsung aja, Bapak. Langsung aja. Langsung berarti di sini dari ada di line langsung aja. Baik. Dari Buya lah sini berarti. Udah ya. Baik.
dari basmalah Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik, sebentar. Wa Nah, di lam sini. yakul. Baik, sebentar. Lam yalid wa lam yulad. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Ini berarti keduanya sama besar, sama powernya nih. Tapi yang dibaca lam yalid wa lam yulad. Yang pertama tuh kayak aja. Yalid wa lam. Baik, boleh diulangi Bu ya? Lam yalid wa lam yulad. Baik. Wa lam ya. Ya, lanjut ya. Lanjut. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Ada satu yang terlupa Tolut sampaikan kepada saudara sekalian. Ini mengenai ayat pertama ya. Ayat pertama ini bacanya Qul huwa. Jangan dibaca Qul huwallah ya. Kebanyakan nih para pemula dalam baca Quran menebalkan huruf waw. Qul huwallah. Tapi yang benar adalah Qul huwallah. Huwa Allah. Huwallah. Bukan huwallah. Baik. Jadi boleh diulangi Bu ya di sini. Qul huwa ya. Qul huwallah. Ya. Qul huwallahu ahad. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu bacaan yang benar. Alhamdulillah. Selanjutnya Tante Ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Sebentar, Wa Tante. lam yakun. Iya. Masih sama ya. Lam yalid wa lam yulad. Ini sama powernya kalau dibaca seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Tapi yang satu ini kecil saja. Lam yalid wa lam ya jangan dimentokkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Yalid bukan yalid tapi Lam yalid. 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 Ya, lam Yalid. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Ini masih terasa sama besar ya. Lam yalid wa lam yulad. Tolong baca lebih tahqiq lagi. Lam yalid wa lam yulad. Beda ya terasa ya. Lam yalid wa lam yulad. E-nya kayak orang Sunda gitu. Lam yalid gitu. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Ya, lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Ya. Jadi ini masalah qalqalah ini mohon diperhatikan benar-benar ya. Karena kalau dia di tengah analogi tadi seperti itu, kalau kita naik sepeda ada polisi tidur tuh enggak di rem full gitu kan, hanya dilewati aja. Terasa dia jadi menjadi yalid walam, langsung yalid walam. Tidak mentok yalid walam, tapi yalid walam yulad. Kalau di atasnya karena kita sudah nabrak tembok jadi yulad. Kasar dia, yulad. Baik. Ini
bukan masuk kepada kesalahan yang jali ya. Tidak merubah makna, insya Allah nggak masalah. Namun perlu diimprove ya demi kesempurnaan bacaan. Barakallahu fiik Bu Yanto dan Tante Ida. Ya. Alhamdulillah untuk yang lainnya banyak ini perubahan bacaan yang lebih bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya ini Om Yono di sini. Oh, Om Yono dengan Ini, Om Yono ini dengan siapa yang duluan buka berarti tadi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik, mumtaz jiddan. Alhamdulillah. Kalau ingin sedikit tambahan untuk sifatul huruf nih Om. Ya. Sifatul huruf qaf ya. Itu pada saat kita membaca qaf ini yang berubah hanya mulut saja kalau dia dhamma. Contohnya begini. Qa, qu. Hanya formasi yang berubah hanya bibir saja. Qu. Sedangkan lidah tetap bertahan. Jadi kalau dengar masih sedikit lebih tipis. Qul huwallahu. Itu sudah pas makrojnya, namun sifatnya kurang tebal. Qul huwallahu tidak tebal. Tapi qul. Lihat bagaimana kita kalau menyebutkan qa, begitu juga kita menyebutkan qu. Hanya beda bibir aja. Qa, qu. Qa, qu. Baik. Boleh diulangi dari ayat pertama. Qul. Lebih diangkat lagi Om isti'la'nya. Qa ya, misalnya kita sebut qa, dia sama dengan lidahnya kita menyebut qu. Tidak berubah, jangan turun lidahnya. Pas kita nyebut qa, pas nyebut qu jangan turun, tetap dia qa, qu. Yang berbeda hanya bibir saja. Baik, boleh diulang? Qul huwallahu ahad. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu. Terjaga, lebih terlihat terjaga dia isti'la'nya. Baik. Selebihnya mumtaz nih. Alhamdulillah. Tante, tafadhol. Suaranya kedengeran, Lut. Dengaran Tante. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik, mumtaz. Kalau mau nasihat untuk sifatul huruf masih sama dengan Om Yono nih Tante. Ya, masalah qaf ya. Namun ini bukan kesalahan yang jali maupun khafi ya. Ini masalah tingkat kefasihan ya. Jadi qaf ini pada saat kita baca, ini kebanyakan kaum muslimin, bukan hanya kepada kita saja ya. Pada saat Taulut membawahi para peserta tahsin lanjutan, penyebutan ko ini pada saat fathah, wah sempurna sekali. Ko ya, wa qala lahum, wa qala Musa, wah ini sempurna kedudukannya. Tebal, dia itbaq isti'la ya. Namun pada saat dia dhammah, ini banyak yang bermasalah. Termasuk di sini orang-orang yang sudah tahsin lanjutan. Wa qulu, harusnya seperti itu. Kebanyakan orang baca qul a'u. Nah, ini makroj tepat deh, namun tidak tepat di dalam sifatnya. Qulu lemah ya Tan ya. Kalau ditempatkan kepada posisi yang aslinya adalah qulu, dia
terasa tebal. Sebagaimana kita menyebutkan qaf ini fathah, ko, pada saat dia domah hanya bibir saja yang berubah. Ko, ko. Lidah jangan diubah formasinya. Seperti itu tetap. Baik. Boleh diulang Tante untuk ayat 1 saja. Qul huwallahu ahad. Baik, barakallahu fiik. Ya, lebih terasa dia isti'la. Qul. Nah, Qul. rasanya Tante juga terasa ya. Tebal ya. Pertama tadi qul seperti itu, tapi yang kedua terangkat qul huwallah. Baik. Qul. Barakallahu fikuma. Makasih Tolut. Sama-sama Tante. Barakallahu fikuma Om Yono dengan Tante Jod. Selanjutnya di sini urutannya adalah Mbak Tika dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Masya Allah, itu dia qulnya. Qul. Barakallahu fiik. Bagus. Lanjut Kak. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini bagus sekali bacaan nih Kak ya. Cuma ada satu yang harus jadi concern, itu pada walam yakul. Kulnya di sini pendek, bukan ko ya. Walam yakul. Nah, di sini baru tipis. Walam yakul lahu. Baik, boleh diulang? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Ya, mumtaz. Di sini. Selanjutnya adalah Om Yayo nih, Marga Bekasi nih. Urutannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, sebentar Om. Iya. Huwa ya, jangan ditebalkan. Huwa Allah. Huwa bukan huwa Allah, tapi huwa. Huwa ya. Huwa Allah. Baik. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Di sini ada satu saja tadi yang sedikit menjanggal, itu ayat pertama ya. Qul huwallahu. Jelaskan lagi hu-nya Om. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan u ahad, tapi hu ahad. Hu. Ada kan anginnya besar. Hu ahad. Hu ahad. Iya. Hu ahad, bukan huwallahu ahad. Toib seperti itu. Tapi harokatnya satu saja Om. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Toib, barakallahu fiik. Kalau tadi sebelumnya seperti Hamzah ya kedengarannya ya. Qul huwallahu ahad. Tapi yang kali ini alhamdulillah sudah lebih baik. Barakallahu fiik Om. Ini banyak perubahan nih dari bacaan ini alhamdulillah. Tante Oni, apa kabar Tan? Baik, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul huwallahu ahad.
Baik. Allahus somad. Baik, sebentar Tan. Ya. Ayat pertama tadi juga dijelaskan hu-nya. Qul huwallah, huwallah. Qul huwallahu ahad. Hu-nya jelas. Hu ahad. Baik. Kul huwallahu ahad. Baik. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Ya Tante, di sini kita membedakan antara qalqalah yang kecil dengan qalqalah yang besar. Ya. Fokus kepada ayat yang nomor 3 ya. Ayat ketiga. Lam yalid. Ada e-nya. Jangan tanpa ada pantulan sama sekali. Demi menghindari yang kecil dengan besar, malah nggak dipantulkan. Lam yalid walam. Ini juga tidak boleh. Tapi dia berikan sedikit saja. Lam yalid walam yulad. Yalid dikit ya. Lam yalid wa Walam yulad. Baik. Sekali lagi. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Baik. Yang kedua lebih besar. Yulad. Lam yalid walam yulad. Yu-nya panjang kan? Yulad. Yulad. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Ada. Ya. Ini perkara pembedaan qalqalah ini memang perlu belajar ya untuk kita semua. Dan ini masalah kebiasaan saja sebenarnya, bukan tingkat kesulitan yang terlalu tinggi. Jadi harus tanpa mentok kepada hamzah jika dia kecil. Lam yalid ya, bukan de. Lam yalid walam, tapi lam yalid. Halus saja dia. Yalid walam yulad. Atau mengambil alternatif kita memfathahkan, misalnya susah. Lam yalida walam. Nah, seperti itu belajarnya. Lam yalida lam yalida walam yulad. Seperti kita membaca fathah. Nah, ya. Kalau untuk tahap pembelajaran awal. Tapi yang benarnya adalah kembali kepada asal muasal huruf tersebut. Lam yalid walam yulad. Baik. Itu saja. Barakallahu fiik. Barakallahu fikuma untuk Om Yayo dengan Tantu Oni. Selanjutnya di sini adalah Hendra dengan Ami. Baik. Silakan. Hendra dulu lah. Imam dulu baru makmum. Kan gitu. Kalau makmumnya rukuk duluan bingung imam nanti. Betul, Hendra. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam Oke. Bentar. Sebentar. Lam yalid. Yalid. Harusnya orang Sunda lebih paham nih mengenai ini nih. Lam yalid ya kayak fuyum gitu kan. Lam yalid wa lam, bukan fuyum tapi fuyum kan gitu. Lam yalid wa lam yulad. Belakangnya baru de seperti itu. Yalid wa lam yulad. Baik, ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Baik, ahsan, itu dia. Ya, selanjutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik. Nah, Tony ini belajar dengan Deendra nanti nih ya. Masalah qalqalah nih ya. Ini yang benar nih. Lam yalid walam. Dia harus dikasih istilah fuyum dulu baru paham gitu.
Belajar sama nantu dia. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ami, silakan. Enggak kedengeran, Ami. Afwan. Tadi Indra suaranya keras kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, masih belum fuyum ya. Lam yalid wa lam yulad. Ujungnya baru lad. Tapi yang pertama lam yalid wa lam de-nya tuh kecil saja, halus. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Dia nggak ada e-nya. Nggak ada, walaupun kecil nggak ada e-nya. Nggak mentok kepada leher kita. Lam yalid, nggak ada de-nya gitu. Tapi lam yalid wa lam, langsung sambung. Yalid wa lam yulad. Baik. Sekali lagi, coba. Lam yalid wa lam yulad. Baik, ya. Terus? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Iya. Jangan segan-segan ya untuk mengucapkan de ya di akhir, karena memang seperti itu kaidahnya. Qul huwallahu ahad. De nggak masalah kita tambahkan porsi huruf e di situ. Allahus somad. De ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. De tetap gitu. Baik. Jangan sungkan-sungkan untuk penyebutan qalqalah di sini. Barakallahu fiik. Dan ini untuk masalah qalqalah kecil dan qalqalah besar, Ami bisa rujuk kepada suami. Ya, seperti itu tadi yang betul. Seperti yang dilakukan oleh Deendra. Yalid wa lam yulad. Tolong Deendra pandu nih istrinya nih, istri solehahnya nih. Baik. Selanjutnya di sini, Masya Allah Bang Sarul. Mas Sarul, tafadhol. Anak mapala. Nah, Mana nih backgroundnya nggak di gunung lagi nih. Baik, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, mumtaz. Ini peserta baru ini yang mumtaz nih, barakallahu fiik. Ya. Tidak ada koreksi ya, Mas Sarul. Alhamdulillah. Terima kasih. Hanya untuk peningkatan bacaan lebih standby pada harokat yang dua ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk dua harokat tetap standby dua, jangan dilebihin. Baik. Tapi nggak tahu tadi itu karena sinyal atau apa gitu. Saya terasa agak panjang tadi. Baik. Selebihnya sudah mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Selanjutnya Muaz dari Bukit Tinggi. Muaz. Nanti Warman. Menantu Pak Yuarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih fotonya nih? Suaranya mana Muaz? Mute. Luar mana? Oke. Fotonya kok lagi di Telaga Sampiran itu. Oh, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Iqra ya akhi. Aduh, apa lagi nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz bacaan alhamdulillah. Sedikit nasihat untuk sifatul huruf ya. Akhi. Ta'allama sifatul huruf. Ini pertama adalah sifat lin ya. Sifat lin ini adalah layyinah. Kita mengenal kan ada huruf syiddah, ada huruf roqoah, ya enggak? Syiddah itu kasar, roqoah itu halus. Tapi layyinah ini halusnya itu selembut feminim. Nah, halus itu selembut wanita. Jadi sifat ini ada pada ya. Enggak boleh di kenapa selembut wanita? Itu karena layyinah diakhiri dengan tak marbutoh kan? Dia muannas, layyinah. Ya. Itu ada sifatnya pada ya dan wa. Jadi nggak boleh baca a'udzu billahi minasyaito. Syaito ini mengeraskan seperti bukan lembutnya wanita, tapi dia syaito. Lembut dia. Syaito. Itulah disebut dengan layyinah, lin, huruf lin. Ya. Kalau hanya sekedar syai itu masuk kepada roqoah. Sifat roqoah dia terpenuhi. Syaito itu terpenuhi. Tapi syaito, ini lembut yang layyinah yang disebut. Nah, ini untuk pertama. Yang kedua masih sama polemik di kalangan para ini ya, peserta di tahsin lanjutan itu di ko ya. Ko hanya berbeda formasi pada bibir saja, formasi lidah tidak berubah. Ko, lihat di sini. Ada video ana ya. Ko, hanya beda bibir saja. Ko, Yang maju tuh hanya otot bibir, rahangnya tidak berubah sama sekali. Ko, nah seperti itu. Itu dia. Rasa di situ isti'alanya. Itu. Rasakan dia isti'alanya di situ. Itulah kelemahan kebanyakan kaum muslimin terutama pada peserta lanjutan ya, tahsin lanjutan, tidak menebalkan qaf padahal dia huruf tebal ya. Terutama pada harokat dhamma. Baik, boleh diulangi dari ta'ud sampai ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan terpantul, itu belum lainnya tuh. Anak-anak tahqiq ya. A'udzu billahi minasy syaitan. Lihat begitu lembutnya melambangkan feminim. Ingat ya, layyinah itu feminim, muannas. Sikit aja naikkan. Syaitonir rajim seperti itu. Baik, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Qul huwallahu ahad. Baik, barakallahu fiik. Pertahankan untuk sifat layyinah dan isti'la'nya. Selanjutnya adalah mus'abu. Mushaf ini huruf tebal semua dibuat sama dia ini, pasti. Bibir ya, bibir. Payah. Iya, ikro jahidan ya akhi. Mana sih Mushaf? Dengar Om. Halo. Iya. Iya, udah dengar. Halo Bandung. Ini kan lah video kau. Hah? Ini kan lah apa kau? Begini di landscape. Nggak bisa. Oh, landscape. Ya udah kalau nggak bisa. Enggak. Kok jadi mereng kok ikut-ikutan? Ini bibirku mereng-mereng. Ya, udah gini aja Om. Nggak bisa. Ya udahlah gini aja lah, nggak apa-apa lah. Oke. Nampak bibirnya. Biar ramping sih bibir kau. Ganteng. Masya Allah. Udah pangkas kok ya? Rapi rambutmu nih. Iya. Kas batok. Beneran nggak? Diikat. Oh, ikat rupanya dia. Trik aja dia rupanya nih. Udah lah ngajel dulu nih. Baik. Tafadhal ya akhi, ikra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Ya, mumtaz bacaannya nih. Alhamdulillah. Untuk nasihatnya. Tapi kok bacanya kol? Iya, Kol dia baca. jadi seperti ini. Ikhwani fillah, a'azanallahi wa iyyakum. Kita mengadakan koreksi itu relatif terhadap tingkat bacaan daripada peserta sekalian ya. Adapun di dalam grup keluarga kita, Ana telah membagi menjadi 3 tingkatan ya, advance, ada yang pertengahan dan yang dasar seperti itu, agar mudah bisa diterima di dalam tingkat pengkoreksian seperti itu. Ya. Adapun yang kita kategorikan di dalam penilaian ini ada mumtaz ya, ada jayyid jiddan, ya, ada rosib ya. Tapi biasanya dipakai ini mumtaz sama jayyid jiddan kalau untuk meluluskan orang. Mumtaz itu berarti sempurna cum laude ya. Bisa jadi dia 98 atau 99 gitu ya. Kalau dia jayyid jiddan itu di bawah itu. Ya, berarti masih ada yang perlu difokuskan, tapi itu tidak begitu sensitif perkaranya seperti itu. Nah, yang mendapat mumtaz ini di setiap tingkatan itu belum tentu dia mendapat mumtaz di tingkatan selanjutnya seperti itu. Ya. Dan yang sekarang ini kita belum begitu fokus kepada tingkat kefasihan. Ya, kita masih fokus yang paling tinggi adalah pada sifatul huruf. Nanti pada saat tingkat kefasihan gerak-gerik daripada asyafah itu menjadi pertimbangan yang sangat besar ya. Seperti membaca surat ini ya, surat Al-Ikhlas ini. Ana contohkan membacanya dengan tingkat kefasihan yang diinginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat bibir walaupun mengucapkan huruf O ya, tapi dia tidak berubah formasinya, bukan syaito tapi syaito to. Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat huruf-huruf O ini dia tidak mengubah formasi bibir kecuali hanya naik turun. Karena naik turun ini dia membuka angin ya, nggak mustahil kalau dia tidak terbuka tidak keluar suaranya. Ambil lagi, lanjutkan. Qul. Nah, lihat pada saat qul di sini ada syarat kefasihan itu untuk memonyongkan lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena di isti'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Jadi ini tingkat pengkoreksian yang lebih tinggi lagi nanti pada saat sudah sampai seperti ini. Namun kita nikmati saja dulu alur daripada masing-masing bacaan ini ya. Mudah-mudahan targetnya nanti ke depannya akan sampai kepada tingkat kefasihan. Tentunya kita sudah melewati materi sifatul huruf dulu. Ya. Jadi yang kalau udah sama-sama sifatul huruf nih baru kita lebih sensitif lagi nih, ya lebih sensitif di dalam pengkoreksian seperti itu. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Baik. Untuk itu ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal telah memberikan nikmat untuk dapat berkumpul bersama keluarga, membahas kitab yang mulia ini ya. Dan penilaian secara pribadi ini sangat maju progres perkembangannya ya dari Mbak Tika ya, apalagi Bu Yanto, dari Hendra, Dek Hendra, ini feelingnya sangat kuat ya, dikoreksi sedikit sudah mengerti apa yang dikoreksi, alhamdulillah. Namun perlu konsistensi di sini nih Dek Hendra untuk tilawahnya. Ami tilawah jangan sendiri-sendiri, ajaklah suami gitu, temenin gitu kan. Disiapin air madu gitu kan. Kalau setiap tilawah nih dapat air madu dari Ami nih, kan semangat mau tilawah gitu. Tilawah dibiarin aja gitu, gimana mau ini gitu kan. Baik. Ya, begitu juga dengan Pak Ketua dengan Tante Cut ini sudah masuk tingkat yang lebih advance ya di dalam bertilawah. Tentunya jumlah atau kuantitas dari tilawah kita tidak membohongi ya. Masya Allah, ana pribadi malu nih sebagai pengajar di sini, tapi tilawah tidak sekencang Om Yono. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di dalam tilawah kita di rumah. Allahumma barik lana fi tilawatina. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di dalam murojaah kita. Allahumma barik lana fi murojaatina. Semoga Allah mudahkan kita juga di dalam mengamalkan apa yang ada terkandung dalam Al-Quran ini. Allahumma barik lana fima a'malina minal Quran. Baik, selanjutnya atas selesainya penyampaian materi dan proses tahsin kita, ana kembalikan kepada Ketua Majelis yakni Om Yono. Baik, jazakallah Abu Umar. Wa iya, Pak Ketua. Surah Al-Ikhlas sedikit saya coret-coret, sedikit tadi ada ambil ininya ya. Jadi banyak kejebakan di ayat ketiga tadi ya. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa lam yulad. Saran saya adalah mengulang. Jadi ayat Quran ini dia tuh menurut saya nggak ada yang sulit. Nggak ada faktor usia ataupun apa faktor kebiasaan. Tapi harus diulang. Karena saya juga menghadapi hal yang sama. Saya pernah sama Tolok itu surah Al-Burj ya. Iya Om. Kalau nggak salah ayat 13. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Itu sudah Masya saya. Allah. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Sekarang udah kayak air tuh penyebutannya ya. Maksudnya, tapi ternyata setelah diulang-ulang pelan. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. 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 Jadi diulang-ulang. Kalau kita ngulang-ulang pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Sama seperti tadi. Namanya saya mendengar ya. Mungkin koreksinya
Tolut agak halus mungkin. Cuman memang saya dengar bahwa ayat 3-nya agak sulit. Dijebakan kolkolah sugronya. Lam yalid wa lam yulad. Padahal cuma yang lewatin aja. Tapi suka terjebak. Lam yalid wa lam yulad. Karena terbiasa gitu. Tapi kalau kita biasa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi lewat aja dia. Kayak ngelewatin polisi tidur tuh kata si Tolut. Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya dibiasakan aja. Artinya Quran ini memang nggak dimudahkan kita mempelajari Quran. Jadi kita harus mengulang. Jadi nggak usah malu kita belajar mengaji ayatnya ayat Al-Ikhlas. Tapi banyak orang yang banyak salah. Terutama tadi pembacaan lafaz jalalah ini terpancing oleh huruf sebelumnya. Jadi terpancing tebal. Wallah. Padahal kul huwallah. Huwallah. Kul huwallahu ahad. Allah. Yang Allah. Nah ini yang paling banyak tuh Allah. Terpancing dengan huruf-huruf tebal. Belum huruf lafaz jalalah tadi. Jadi ya memang makanya kenapa ada setoran tilawah itu, karena memang kita ingin mengevaluasi seberapa banyak kita membaca dan seberapa banyak perubahan kita di dalam mengulang. Memang yang kita baca tidak berulang-ulang terhadap surat yang kita pelajari, tetapi di dalam membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, apalagi surat-surat yang lain pasti akan ketemu dengan jebakan-jebakan yang seperti ini tadi, huruf-huruf tebal. Jadi saya cuma sarankan diulang-ulang. Jadi diulang-ulang Al-Ikhlas, mungkin minggu depan kita coba ulang lagi ya. Ayat 3 khususnya, dan boleh. Coba diulang aja, cuma untuk ya sebagai murajaah kita aja. Jadi ada ini nggak, ada improve nggak dengan apa yang telah dinasihatkan gitu. Terutama di ayat 3 tadi, yalid wa lam yulad. Jadi alhamdulillah Sahrul, Muas, Mus'ab bacaannya bagus-bagus. Cuman tinggal mungkin improve sifatul hurufnya ya. Ya. Saya juga memang karena belajarnya udah kepala 5, jadi memang perlu banyak latihan kan mengenai sifatul huruf. Sifatul huruf ini memang benar kata Tolut. Kita kadang-kadang kita paham mengenai mahrus huruf qaf kita, tapi pada saat dia didomahkan kita lupa memonyongkan bibir kita. Padahal semua huruf yang domah itu selalu monyong. Jadi qul. Kayaknya udah benar, mahrusnya udah benar nih. Karena kita terbiasa dengan fathahnya kan, ko. Tapi ternyata salah juga. Kulnya udah benar, monyongnya kurang. Jadi kul. Mestinya kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Jadi harus begitu. Jadi itu saja dari ini saya tadi mengenai hukum tajwid udah banyak yang paham. Lalu masalah penebalan huruf ya, penebalan huruf itu harus di-improve ya. Ayat ketiga, ayat selalu menjadi jebakan ya, lam yalid wa lam yulad. Terus saya sendiri dan istri juga mengenai sifatul huruf harus memperdalam, mempelajarin. Om Yayo juga tadi mengenai wallah Muhammad. Jadi itu harus dibaca H besar, tidak dibaca hamzah. Sama juga wallah. Nantoni juga tadi ayat ketiga juga Nantoni ya, mungkin harus diulang-ulang. Jadi nanti kalau di rumah coba ulang-ulang lam yalid wa lam yulad, mungkin dibiasakan. Nanti kalau udah terbiasa ini, nanti kalau ketemu huruf-huruf qalqalah di tengah-tengah ini terbiasa nih. Latihannya di Hendra minta ajarin tuh Hendra. Ajarin tuh. Nantu tolong ajarin nih. Sekalian main ke Bekasi tuh, udah lama nggak ke Bekasi. Alasan corona terus.
Nanti kalau dari Bandung ke Jakarta mesti pakai surat apa? SAKM apa? Bukan, ya mesti ini. Oh, antigen. Luar kota, Lut. Oh, Muas gitu. juga. Muas ya, cuman memperdalam itu aja ya. Tadi huruf lin tadi ya, ta'awudz ya. Iya. Musab ini tadi Mumas juga, cuman nggak dikoreksi nih kayaknya nih. Tadi aku dengar ol. Antara O dengan U, ya kan? Ol huwallah, ol. Itu perkataan. Jadi bibir kau sebenarnya udah tebal, cuman karena jadinya ol. Awak mau maklum itu tadi yo. Maklum awak nengoknya. Udah menebalkan lagi. Bibir kau tuh udah bisa membuat udah bisa membuat huruf tebal. Nah, udah istiqlal sebenarnya. Bibir kau tuh Gimana kau dipaksakan tebal, jadi ol. Ya ampun, sampai om terpingkal-pingkal. Terpingkal-pingkal aku tuh. Mau kau baca. Tajam kali bibir kau tadi. Baik, ya pokoknya di ini aja tilawahnya dicoba. Alhamdulillah Buya saya lihat tadi udah itu mahkota ya. Itunya ya, lambangnya. Masya Allah. Memang pengaruh sekali tuh terhadap bacaan tuh ya, terasa. Kok ada dua mahkota tadi tuh, tanda ada tanda mahkota soalnya. Aduh. Hatam datang lah kok ke Jakarta ya. Ini ngeri kali istilahnya kalau yang kitab yang paling rendah kan hitam gitu kan, kayak baca Iqra aja gitu, Iqra warna hitam gitu kan. Payah langganan Iqra ini. Aduh, kejarlah terus. Ya yang penting bacalah, yang penting dilatih. Baik. Yang penting baca ya. Nah, kan kalau warna merah kan udah 6-7 lembar, ya kan. Kalau baca 3-4 lembar kan masih lambangnya masih warna hitam kan. Ya jadi alhamdulillah lah Buya udah improve ya, udah sampai ke lambang mahkota ya. Masya Allah. Mahkota perdana nih ya, Masya Allah. Selamat Buya. Walal fil akhirah, mudah-mudahan mahkota juga nih. Pokoknya nanti kalau Buya Katam kok diundang ke Jakarta selalu. Buya Katam ke Jakarta kita semua makan lagi makan nasi mandi. Nasi mandi, aduh Mak. Pengen. Kau makan nasi di kamar mandi ya bintangnya. Makan nasi taruh nasi. Kamar mandi taruh nasi, makan situ. Sambil monyong waktu itu. Ya udah kalau gitu. Kalau udah gitu udah jam 8 nih waktunya. Aduh, ini alhamdulillah nih 2 jam lebih ya. Masya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup sama-sama halaqah kita dengan mengucapkan hamdalah. Dan dilanjutkan doa penutupan majelis. Subhanaka Allahumma la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau itu saya tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah om-om tante. Terima kasih Solut. Sama-sama.